Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral yang menjelaskan domain perkembangan moral dan konteks perkembangan moral. Domain perkembangan moral terdiri dari yang pertama menjelaskan apa itu perkembangan moral, yang kedua pikiran moral, yang ketiga perilaku moral, yang keempat perasaan moral, dan yang kelima kepribadian moral. Apa itu perkembangan moral? Perkembangan moral melibatkan perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku mengenai standar benar dan salah. Pemikiran moral menurut teori Piaget, ketertarikan pada bagaimana anak-anak berpikir tentang masalah moral dan secara intensif mengamati dan mewawancarai anak-anak dari usia 4-12 tahun. Pikiran moral yang kedua menurut teori Colbert, perspektif utama kedua tentang perkembangan moral. Tahap ini menurutnya bersifat universal dari tahap satu ke tahap yang lainnya. Tahap-tahap teori Colbert. Level pertama, penalaran konvensional adalah tingkat penalaran terendah dalam teori Colbert yang terdiri dari dua tahap. Tahap satu yaitu orientasi hukum dan kepatuhan. Tahap kedua yaitu individualisme, tujuan, instrumental, dan pertukaran. Selanjutnya level kedua, penalaran konvensional tingkat menengah dalam teori Colbert dan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap 3, harapan interpersonal timbal balik, hubungan dan kesesuaian antar pribadi. Tahap keempat yaitu moralitas sistem sosial. Terakhir level ketiga, penalaran konvensional tingkat tertinggi dalam teori Colbert yang terdiri dari dua tahap. Tahap 5 yaitu kontrak sosial dan utilitas dan hak individu. Tahap ke-6 adalah tahap tertinggi yaitu prinsip-prinsip etika universal. Teori Colbert kritik ada 4. Yang pertama pemikiran moral dan perilaku moral, yang kedua penerapan budaya dan moral, yang ketiga keluarga dan perkembangan moral, dan yang keempat gender dan perspektif perawatan. Perilaku moral, proses dasar yaitu proses penguatan, hukuman, dan imitasi. Yang kedua teori kognitif sosial. Menurut Michel dan Michel 1975, teori moralitas kognitif sosial menekankan perbedaan antara kompetensi moral individu dan kinerja moral. Perasaan moral yang pertama, teori psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud, rasa bersalah dan keinginan untuk menghindari perasaan bersalah adalah dasar dari perilaku moral. Kedua, empati. Ketiga, perspektif kontemporer tentang peran emosi dalam perkembangan moral. Kepribadian moral yang pertama, identitas moral. Individu memiliki identitas moral. Ketiga, gagasan dan komitmen moral menjadi pusat kehidupan mereka. Yang kedua, karakter moral. Karakter moral melibatkan memiliki kekuatan keyakinan Anda bertahan dan mengatasi gangguan dan rintangan. Yang ketiga, teladan moral. Teladan moral memiliki kepribadian, identitas, karakter, dan seperangkat kebajikan yang mencerminkan keunggulan moral dan komitmen. Konteks perkembangan moral dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengasuh anak. Mengasuh anak dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, disiplin orang tua. Disiplin orang tua diklasifikasikan menjadi 3, penarikan cinta, penyataan kekuatan, dan induksi. Yang kedua, kualitas rasional. Yang ketiga, strategi proaktif. Konteks perkembangan moral yang kedua yaitu sekolah. Sekolah diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama, kurikulum tersembunyi. Yang kedua, pendidikan karakter. Yang ketiga, klasifikasi nilai. Yang keempat, pendidikan moral kognitif. Yang kelima, pelajaran layanan. Dan yang keenam, menyontek dan pendekatan integratif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.